Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga banyaknya yang terus Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sekalian. Maka khatib berwasiat, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus meningkatkan ketakwaan kita dalam rangka untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya. Mudah-mudahan Allah menambahkan kepada kita sekalian nikmat-nikmatnya, menambahkan keberkahannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang banyak bersyukur atas nikmatnya. Allahumma amin. Masyaallah muslimin ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di hari-hari ini kita rasakan bagaimana panas menyengat di siang hari. Hujan tidak turun-turun, maka kulit terbakar. Tidak sedikit di antara manusia yang mereka pun dehidrasi, mata berkunang-kunang, bahkan pingsan karena saking panasnya matahari bersinar di siang hari. Namun ma'asyiral muslimin ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, panas yang kita rasakan ini belum ada apa-apanya dibanding dengan panasnya api neraka nanti di akhirat kelak. Yang mana panasnya api di dunia hanya 1 dari 70 bagian panasnya api di akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita. Allah memerintahkan kepada kita para hamba, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah. Wahai orang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari panasnya api neraka. Yang mana panasnya demikian membakar, bahkan membakar sampai hati-hati jiwa manusia. Oleh karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tugas kita di dunia ini bukan hanyalah untuk masuk ke dalam surganya, tapi juga untuk selamat dari panasnya api neraka. Kesuksesan yang hakiki, kemenangan yang sejati adalah ketika seseorang dia masuk surga dan tidak tersentuh api neraka sedikit pun. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dia diselamatkan, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang menang. Dia telah beruntung, dia telah sukses. Karena akan ada di antara orang-orang beriman, orang-orang yang salat, orang-orang yang zakat, orang-orang yang sedekah, yang haji. Ada di antara orang-orang beriman
yang harus masuk terlebih dahulu ke dalam panasnya api neraka, waliyadzubillah, dikarenakan dosa-dosa mereka. Maka bagaimana cara kita untuk menjaga diri kita dari panasnya api neraka? Maka seluruh ketaatan, seluruh amal soleh yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan seluruh apa-apa yang diharamkan dan dilarang oleh Allah dan Rasulnya kita jauhi, maka itu semua adalah jalan untuk menyelamatkan tubuh kita ini agar tidak terbakar oleh api neraka. Namun para hadirin sekalian, ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa amalan khusus yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW yang bisa menjaga pelakunya sehingga tidak terbakar oleh panasnya api neraka. Apa saja amalan-amalan tersebut? Di antara amalan-amalan yang bisa menjaga tubuh seorang hamba dari panasnya api neraka, yang pertama dan paling utama yaitu adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk kesyirikan, segala bentuk kekufuran, peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari, sahabat Mu'adz bin Jabal pernah dibonceng oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai beliau yang bernama Ufair. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada sahabat Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqallahi 'alal 'ibadi wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, apakah kamu tahu apa haknya Allah atas para hamba dan apa haknya hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Maka sahabat Mu'adz pun menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Saya tidak tahu ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Nabi SAW pun menjelaskan, Haqqullahi 'alal ibad, haknya Allah atas kita para hamba, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, yaitu agar kita para hamba hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dan tidak mempersekutukan Allah, tidak berbuat syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini hak yang terbesar, hak yang paling utama, haknya pencipta seluruh makhluk, hak Allah Subhanahu wa taala, tauhidul ibadah. Adapun haknya hamba atas Allah Subhanahu wa taala, Allah dengan karunia-Nya, dengan kebaikannya, dengan kemurahannya memberikan kita hak yang bisa kita minta nanti di akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma haqqul ibadi 'ala Allah, adapun hak kita para hamba atas Allah Subhanahu wa taala, alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a, Allah tidak akan mengadab, Allah tidak akan mensiksa hamba yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, penuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita minta hanya sama Allah, kita berdoa hanya kepada Allah, kita menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah-ibadah lainnya kita tujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berbuat syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nabi SAW pernah bersabda, "Man qala la ilaha illallah," barang siapa yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah, benar-benar ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, haramallahu 'alan nar, maka Allah akan haramkan tubuhnya dari panasnya api neraka. Maka dengan kita mengucapkan la ilaha illallah, memahami maknanya, memahami konsekuensinya dan melaksanakannya, menjauhi segala bentuk kesyirikan, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu tubuh kita diharamkan dari panasnya api neraka. Kemudian amalan yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan yang bisa menjaga tubuh kita dari panasnya api neraka adalah dengan kita menjaga sholat 5 waktu. Menjaga sholat fardu yang 5 waktu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hafadha 'ala salawatil khams," barang siapa yang menjaga sholat 5 waktunya,
ala wudu'iha wa mawaqitiha. Dia menjaga wudunya, berwudu sesuai wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jaga waktu salatnya, tidak di luar waktu salat, tidak sebelumnya ataupun sesudahnya, tidak terlambat. Dia jaga syarat-syarat sahnya salat. Wa ala ruku'iha wa sujudiha, dia jaga rukuknya, sujudnya, tumaninahnya, rukun-rukun salat dijaga. Salatnya tidak secepat kilat, tidak seperti ayam mematuk. Salatnya tidak terburu-buru, salat dengan tenang. Barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, syaratnya dijaga, rukunnya dijaga, dia yakin ini adalah kewajiban yang Allah wajibkan atas dirinya, hurrima 'alan nar, maka dia akan diharamkan untuk terbakar di dalam neraka. Selamat para hadirin sekalian. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jaga salat 5 waktu kita. Dan salah satu cara jitu, cara yang paling hebat, paling selamat untuk menjaga salat 5 waktu adalah dengan melaksanakannya berjamaah di masjid 5 waktu. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla arba'ina yauman fi jama'atin." Barang siapa yang salat selama 40 hari berjamaah di masjid. Di masjid mana saja? Di masjid ini, di masjid seluruh masjid di Surabaya. Barang siapa yang selama 40 hari dia menjaga salatnya 5 waktu berjamaah di masjid. Kemudian syarat selanjutnya yudriku takbiratul ula, dan selalu mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Selalu mendapatkan takbiratul ihramnya imam, takbir pertama. Berarti dia hadir di shaf ketika imam sudah berdiri. Tidak masbuk, apalagi terlambat. Barang siapa yang 40 hari dia senantiasa menjaga salat 5 waktu berjamaah di masjid, selalu mendapatkan takbiratul ihramnya imam, haramahullahu 'alan nar, maka Allah akan haramkan dirinya dari panasnya api neraka. Dalam riwayat kutibat lahu bara'atan, ditulis baginya 2 jaminan. Bara'atun minan nifaq, dijamin keselamatan dari kemunafikan, wa bara'atun minan nar, dan dijamin selamat dari panasnya api neraka. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika azan berkumandang segera datang ke masjid, hadir di masjid di saf-saf, apalagi saf pertama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian tahu pahalanya berdiri di saf pertama, niscaya kalian akan berlomba-lomba, kalau perlu mengundi, karena saking besarnya pahala di saf pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, khairu sufufir rijali awwaluha, sebaik-baik safnya kaum pria adalah yang pertama. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadirlah di masjid ketika azan berkumandang, maka ganjarannya tidak main-main, diselamatkan dari kemunafikan, diselamatkan dari panasnya api neraka. Dan juga di antara keutamaannya adalah dengan kita melaksanakan sholat rawatib, sholat qobliyah ba'diyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha, barang siapa yang dia istiqomah menjaga 4 rakaat qobliyah zuhur dan 4 rakaat ba'diyah zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, istiqomah dia lakukan terus, haramahullahu 'alan nar, Allah haramkan dirinya dari panasnya api neraka. Maka amalan-amalan ringan namun banyak diremehkan. Panasnya matahari saat ini saja banyak orang tidak kuat. Berdiri 1 jam di bawah panasnya matahari tidak kuat, apalagi panasnya api neraka. Adapun sholat berjamaah tidak sampai 1 jam, hanya beberapa menit saja. Namun orang lebih senang menghabiskan waktu mereka di warung kopi, menghabiskan waktunya dengan permainan, daripada mengisinya dengan pahala yang berlipat ganda, jaminan dari selamat dari api neraka.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala tammani lakmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Masyaallah muslimin, ikhwatal imani wal islam, rahimani wa rahimakumullah. Di antara amalan lain yang bisa menjaga diri kita dari panasnya api neraka adalah dengan kita mengeluarkan harta zakat, dengan kita bersedekah, baik sedekah yang wajib maupun sedekah yang sifatnya sunnah sukarela. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keutamaan sedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha hajibun minan nar, sesungguhnya sedekah itu adalah pelindung dari panasnya api neraka. Ketika kita membelanjakan harta kita, bersedekah kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala, kepada fakir miskin, maka itu akan menjadi pelindung kita, baik ketika di neraka maupun di padang mahsyar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal mu'minina tahta dhilli shadaqatihim, sesungguhnya orang-orang beriman akan berada di bawah bayang-bayang, di bawah payung sedekah-sedekah mereka. Ketika panas menyengat, apa yang akan menaungi kita nanti di padang mahsyar? Tidak lain tidak bukan adalah sedekah-sedekah kita. Maka sahabat perawi hadis tadi, beliau mengatakan, saya tidak pernah luput sehari pun bersedekah semenjak saya mendengar hadis tadi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tabi'in perawi hadis tersebut, beliau mengatakan, saya tidak pernah luput sehari pun bersedekah semenjak saya mendengarkannya dari sahabat tadi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muridnya lagi mengatakan, saya tidak pernah berhenti satu hari pun bersedekah, meskipun hanya dengan satu siung bawang putih. Di rumah tidak ada apa-apa, tidak ada harta, hanya adanya bawang, disedekahkan bawang tersebut semenjak saya mendengar dari guru saya. Maka ma'asyiral muslimin, di antara hal yang akan melindungi kita dari panasnya api neraka adalah sedekah-sedekah kita. Kemudian di antara amalan lain yang bisa menjaga kita dari panasnya api neraka juga adalah dengan kita melaksanakan puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min muslimin yasumu yauman fi sabilillah." Tidak ada seorang muslim pun dia berpuasa satu hari saja di jalan Allah, ikhlas tulus karena Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu bainahu wa bainan nar sab'ina kharifa, melainkan Allah akan jauhkan dirinya, dalam riwayat Allah jauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun lamanya. Di dalam riwayat Allah jadikan parit antara dia dengan neraka sejauh langit dan bumi. Satu hari berpuasa kita semakin jauh dari api neraka. Maka bersemangatlah untuk berpuasa, menahan haus dahaga di panas-panas, karena disitulah justru neraka semakin jauh dari kita. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan amal-amal soleh tadi. Yang pertama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menjaga sholat 5 waktu, sholat berjamaah di masjid 5 waktu, melaksanakan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, sesudahnya 4 rakaat. Mudah-mudahan kita bisa bersedekah setiap hari dengan apapun juga harta yang kita miliki. Dan mudah-mudahan kita bisa berpuasa yang dengannya kita bisa menjaga, merawat wajah kita ini tidak gosong di dalam panasnya api neraka. Percuma wajah ini di dunia kita perawatan setiap harinya, glowing di dunia ini, namun gosong nanti dibakar oleh api neraka, waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari panasnya api neraka, menyelamatkan kita, kedua ayah ibu kita, pasangan-pasangan kita dan anak keturunan kita dari panasnya api neraka. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.